Halo teman-teman, selamat datang kembali di Banur Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan melanjutkan bagian part 2 untuk tentang membagi informasi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan atau diketahui atau ditanyakan sebelum menikah dengan bule, terutama bule Turki. Jadi untuk part 1 kemarin yaitu masalah akhlak, masalah kedua adalah status, ketiga adalah pekerjaan. Yang menyangkut status pekerjaan itu ada asuransi atau berapa gaji dan sebagainya. Yang keempat adalah kita harus berpikiran terbuka satu sama lain. Oke, maaf ya guys, sebelumnya backgroundnya masih the same place, masih kitchen. Karena ibu mertua saya masih di ruang tamu sedang menonton TV, suami saya di ruang tengah sedang bermain game, dan saya tidak mau membuat vlog itu di kamar ya, meskipun itu kamar saya dan suami atau kamar ibu mertua saya. Oke, jadi mohon maaf backgroundnya kembali ke kitchen. Oke, kita lanjut untuk kelima, yaitu tentang agama. Jadi kalian mikir kan, di Turki itu mayoritas, ya memang di Turki itu mayoritas semua orang Turki, kebanyakan 97% itu adalah Muslim, dan sebagian mungkin ada Kristen dan ada yang Jewish, bahkan tidak punya religion. Tapi di sini juga sama ya kayak di Indonesia, ada tipe orang yang religius dan tidak religius. Kalian harus pintar milih ya, karena di Turki ada juga orang yang religius, yang agamanya baik, yang sembahyang, yang sholat, yang bersedekah dan menjalankan semua peraturan agama Islam. Tapi sebagian dari mereka juga ada yang tidak tahu, bahkan tidak tahu bahwa sholat itu berapa rakaat dari maghrib, isya, azhar, zuhur. Mereka nggak tahu berapa rakaat, bahkan ada yang sebagian ya, mungkin sebagian kecil saya anggap, bahkan tidak bisa berdoa. Misalkan mereka tidak hafal bahkan ya surat Al-Fatihah, surat An-Nas, tidak bisa hafal dari awal sampai akhir. Jadi kalian jangan sampai tertipu. Sebagian orang Turki memang itu Islamnya ada yang Islam KTP. Jadi nggak semua orang Turki itu religius, teman-teman. Jadi kalau kalian mau mendapatkan pria Turki yang religius, kalian bisa tanyakan detail apakah dia bisa sholat, apakah dia bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Oke, itu yang pertama tentang agama. Yang kedua, di Turki kita itu bisa menikah dengan agama yang berbeda. Jadi saya punya teman juga, mereka Balinis, kebanyakan orang Bali agama Hindu. Jadi temanku itu kebetulan orang Hindu, jadi dia menikah dengan pria Turki. Jadi untuk di Turki untuk menikah itu mudah ya, meskipun beda agama itu tetap sah-sah saja di di pemerintahan. Jadi untuk yang beda religion, beda keyakinan itu bisa menikah di Turki, dan itu juga tidak ribet sama. Jadi as long kalian itu 18 tahun untuk perempuan dan laki-laki itu 18 tahun juga, kalian itu bisa melangsungkan pernikahan. Tapi lebih baiknya kan pernikahan itu direstui oleh orang tua kedua belah pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, di Turki kalau misalkan kalian yang beragama muslim dan prianya juga beragama muslim, sebelum kalian melakukan pernikahan di pemerintahan secara resmi,
kalian bisa melakukan pernikahan di masjid atau bisa diadakan di rumah secara Islam. Itu kalian bisa request ke suami sebelum melakukan pernikahan secara resmi di pemerintahan. Jadi nikah di Turki itu tidak seperti nikah di Indo gitu. Misalkan kalau Muslim itu kan menikahnya di KUA atau di masjid dengan bapak sebagai wali, bapak dari seorang perempuan sebagai wali. Tapi dan yang beragama Kristen itu menikah di pemberkatan di gereja kayak gitu. Tapi kalau di Turki kita bisa langsung melakukan pernikahan ya tanpa adanya pemberkatan atau ijab kabul ibaratnya. Tapi untuk saya ijab kabul itu penting. Jadi sebelum saya nikah saya melakukan ijab kabul terlebih dahulu di rumah suami saya. Oke, untuk yang yang keenam adalah mahar. Jadi kalian yang mau menikah sama pria Turki, kalian bicarakan baik-baik sebelum menikah masalah mahar. Oke, dalam Al-Quran itu memang mengatakan ya, dinyatakan sebaik-baiknya perempuan adalah dia yang meminta mahar sederhana kepada laki-laki atau calon suami. Tapi sebaik-baiknya laki-laki itu yang memberi mahar lumayan atau sesuai kemampuan, ya maksudnya yang sebaik-baiknya mahar. Karena kalau menurut saya wanita itu kan dihargai itu ya dengan mahar atau dicintai dengan lebih baik dan diperlakukan dengan sebaik mungkin. Jadi untuk kalian yang misalkan nanti akan menikah di Indo, kalian bisa tanyakan kepada calon suami di Indonesia. Mungkin itu ini contoh saja ya, terserah kalian. Kalau contohnya saya kemarin sebelum nikah di Indonesia, saya udah suami saya itu menanyakan di Indonesia itu adatnya seperti apa sih, laki-laki itu ngasih perempuan itu kira-kira maharnya berapa gitu. Jadi waktu itu uangku memang benar-benar sudah habis karena waktu itu aku repair rumah dan beli tanah, bantu bapak saya beli tanah. Jadi uang saya benar-benar habis. Saya bilang ke suami saya nggak punya uang. Jadi dia yang membiayai semua pernikahan di Indonesia dan juga memberikan mahar untuk bapak saya. Oke, jadi kalian yang nanti misalkan mau menikah di Indo itu bisa dibicarakan kepada pasangan. Jangan malu karena orang Turki pun kalau mau menikah sama orang Turki, misalkan perempuannya Turki, laki-lakinya Turki, mereka masalah mahar itu dibicarakan dari awal. Jadi kalian gak usah takut. Ini kan tentang pernikahan dan mahar itu menurut aku bukan masalah yang yang meminta mahar. Bahkan laki-laki yang baik tanpa diminta dia pasti ngasih. Jadi kalian gak usah kayak misalkan sungkan atau apapun itu. Terus yang ke-6, yang ke-7 yaitu masalah resepsi. Jadi kalian yang mau menikah sama pria Turki, membahas tentang resepsi itu penting ya. Jangan sampai nanti kalian misalkan di Indo, nanti misalkan udah si laki-lakinya udah ke Indo terus nikah di Indo, nanti kita bikin resepsi aja di Turki ya, di Indonesia nggak usah diresepsiin gitu misalkan. Pas ternyata nanti kalau udah di Turki ternyata nggak ada itu yang namanya resepsi atau istilahnya pesta gitu. Jadi jangan sampai kalian kecewa, terutama pria Turki yang udah pernah menikah ya. Mungkin pas awal pernikahan mungkin maharnya udah habis untuk kasih mahar dan
bikin resepsi pernikahan di pernikahan yang pertama. Jadi kalau yang dapat duda mungkin untuk resepsi itu mungkin udah nggak penting ya. Tapi kan kalau misalkan kita yang dari Indonesia itu masih belum pernah menikah, istilahnya kan menginginkan ya sebuah resepsi. Jadi untuk resepsi itu penting kalian diskusikan sebelum menikah. Ya itu menurut kalian masing-masing. Kalau pasangan kalian mampu di Indonesia, di Turki 2 kali atau diadakan di Bali atau dimanapun, itu terserah masing-masing ya, sesuai ke keuangan masing-masing. Jadi tapi jangan sampai ya nanti di Indonesia udah nikah, udah resepsi, di Turki nanti juga ada resepsi, tapi yang di Turki misalkan itu hasil dari uang kredit, misalkan ngutang dulu. Jangan sampai ya udah nikah gede-gedean, ujung-ujungnya nanti kalau udah pas nikah kita bayar tagihan yang nggak habis mungkin dalam kurun waktu 1 tahun atau 2 tahun cicilan. Karena kita kan perlu makan juga, tiap bulan perlu pengeluaran. Kalau kita harus menyicil ini dan itu pas waktu nikah, itu kan jadinya pemasukan dalam rumah tangga itu kan lebih sedikit. Kalau saya sih menghindari ya. Sebenarnya dulu saya mau melakukan 2 pesta gitu, pesta di Indonesia dan pesta di Turki. Jadi saya menikah tanggal 11 September 2018 dan 29 Desember 2018 saya pulang ke Indonesia, resepsi di Indonesia. Dan waktu musim panas kemarin 2019 itu sebenarnya saya mau membuat pesta di Turki juga. Tapi sehubung aku pikir-pikir lagi, aku cancel, aku nggak mau, aku bilang sama suamiku. Padahal saya sudah beli gaun, udah bikin gaun sendiri. Dan saya lebih baik kita foto private kayak gitu aja di outdoor, gitu bilang sama suamiku. Jadi kita lebih memilih foto private yang harganya lebih terjangkau. Jadi saya kan nggak wasted ya bikin gaun pengantinnya. Ya iyalah, dan menurut aku ya daripada itu uang 50.000 Turkish lira saya buat 1 malam pernikahan, sedangkan di Indonesia saya udah pernah melakukan pernikahan dengan tradisi Jawa yang menurut saya itu senang banget. Jadi berasa ratu dalam sehari itu bagi saya sudah cukup. Jadi saya cancel untuk pesta yang di Turki. Pesta yang di Turki itu lumayan ya biayanya. Kalau kita beli gaun itu berkisar dari harga 4.000 sampai 12.000 Turkish lira. Kemarin saya bikin gaunku itu 5.500 Turkish lira. Jadi sekitar 18 jutaan. Untuk makeup di Turki itu perlu biaya sekitar 550. Kemarin saya pas waktu foto prewedding sama gaun putihku itu saya bayar 550 Turkish lira. Saya udah beberapa bulan ini aku belum pasang fotoku yang dulu. Nanti biar kalian penasaran aja. Nanti suatu saat saya pasang kok foto preweddingku outdoor yang di Turki itu. Oke, jadi itu diantaranya ya teman-teman ya, masalah resepsi. Jadi jangan nanti menurut aku sih, menurut kemampuan masing-masing ya. Kalau yang kaya bisa di Indonesia, bisa di Turki atau dilaksanakan di negara lain itu nggak apa-apa. Kalau yang misalkan uangnya itu belum terlalu cukup, apalagi yang menikah dengan kebanyakan laki-laki Turki itu yang sudah sukses itu mungkin di umur di atas 35 ya. Kalau masih 30 ke bawah kayaknya
untuk standar pria Turki itu banyak dari mereka yang belum sukses, bahkan masih bergantung pada orang tua ya. Jadi aku sarankan bagi kalian yang LDR, yang pasangannya baru lulus kuliah atau baru lulus dari universitas, tunggu beberapa beberapa tahun lah, setidaknya 1 atau 2 tahun dulu calon suaminya kerja dulu, ngumpulin uang baru. Dan ini sangat bagus banget buat pria Turki. Buat pria Turki itu bagus banget. Kalau kalian yang cewek aja ya, bilang aja ke mereka, kalian kalau mau nikah sama aku, kerja keras dulu dengan hasil uang kalian, lalu menikah dengan saya. Biar dia jadi gentleman, ya enggak? Terus jangan sampai ya, nanti kalau udah melakukan pernikahan begitu besar-besaran, tapi nanti harus bayar kredit, itu nggak worth it menurut aku. Dan ini untuk tambahan saja ya, jangan kalian itu hidup di Turki itu banyak orang yang pakai kartu kredit. Jadi kalian kalau misalkan dibelanjain sama calon suami, atau calon suami itu pergi ke Indonesia, dia pakai card, itu bisa saja itu kredit card. Karena di Turki itu dari orang sederhana sampai orang kaya, masing-masing orang kadang ada yang punya 1 sampai 5 kredit card. Jadi nggak semua orang di Turki itu punya banyak uang, tergantung dari masing-masing orang juga. Untuk tambahan lagi, untuk kalian yang sekarang punya pasangan Turki atau punya pacar orang Turki, jangan mudah ini ya, terbujuk rayu. Karena orang Turki itu cowoknya itu memang romantis. Mereka punya kata-kata yang indah, yang bagus, yang mungkin rayuan dan sebagainya. Kalian tahu nggak, kadang sama tetangga kita itu bilang hani atau canım, itu hal yang udah biasa di Turki. Aşkım, canım, hayatım, itu udah yang biasa. Meskipun sama anaknya itu, sama ibu mertuaku sama suamiku, canım, aşkım, hayatım, itu udah hal yang biasa. Bahkan kita kadang sama temen pun canım itu hani ya, sayang, itu panggilan sayang. Jadi jangan GR dulu. Emang sih pria Turki itu ganteng-ganteng ya, romantis. Iya, emang pria Turki itu ganteng dan romantis. Tapi ganteng tuh ya maksudnya banyak sih orang yang ganteng ya di sini ya. Dari tukang sapu jalanan, waitress, tukang doner pun kadang pun ganteng. Jadi kalian yang punya pacar orang Turki, kebanyakan orang Turki memang ganteng ya. Oke, sekian dulu kiranya video dari saya. Saya membuat video ini juga nggak sendirian ya. Jadi sebelum membuat video ini saya udah minta bantuan temen atau pengantin yang sudah tinggal di Turki, yang jauh sebelumnya sudah menikah dengan pria Turki. Jadi sebelum membuat video ini saya minta bantuan mereka ya, kiranya apa saja yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik, kakak-kakak, dan mbak-mbak temanku yang mau jadi pengantin Turki atau calon pasangan pengantin untuk pria Turki ya. Jadi aku harap video saya ini bermanfaat. Nanti di video selanjutnya saya bakal
membuat video yang lebih menarik dan tips-tips bagaimana kalian bisa mempersiapkan diri untuk tinggal di Turki. Apa saja yang kalian siapkan dari hal maksudnya apa yang harus kalian bawa dari Indo dan sebagainya. Nanti saya akan slowly, kalau saya ada waktu pasti saya akan bikin video. Dan untuk teman-teman yang baru gabung dengan video saya, jangan lupa like, di subscribe juga tolong, dan tinggalkan komentar. Bagi kalian yang mau menanyakan sesuatu, kalian bisa tanya di kolom komentar, nanti saya jawab di situ. Sekian dan terima kasih. Nanti ditunggu video selanjutnya ya teman-teman. Selamat sore dari Turki.